Aku Aida. Aku Anggina, and this is Double A. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Double A di sini, di mana kita akan membahas dan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai kesehatan bunda dan buah hati tercinta. Ya, betul banget nih. Oke, kali ini kita tuh akan membahas tentang sesuatu yang tidak asing lagi didengar oleh masyarakat di Indonesia, tentunya bunda-bunda yang di rumah yang nonton nih. Ya, karena informasi ini sedang booming di Indonesia terutamanya ya. Ya, bener banget. Kita akan mengupas tuntas mengenai pencegahan stunting sejak dini. Mungkin teman-teman di rumah atau bunda-bunda di rumah bertanya-tanya, kenapa sih harus membahas ini atau pentingnya? Jadi, nggak usah berlama-lama nih ya, kita akan membahas stunting sejak dini bersama Double A. Oke, sebelum kita membahas stunting untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan stunting itu apa sih? Stunting yaitu masalah atau kekurangan gizi. Jadi gagal tumbuh kembang anak. Gagal tumbuh kembang anak yang mengakibatkan pertumbuhan pada anak, yakni kekurangan tinggi badan bisa itu. Karena kekurangan asupan nutrisi juga gitu ya. Iya. Itu seperti itu, guys. Dan yang bisa kita ketahui bahwa kalau anaknya sudah faktor genetik itu biasanya kan bunda-bunda ngiranya udah stunting. Nah, tapi aslinya belum, karena faktor genetik merupakan faktor yang determinan untuk membuat ke stunting gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang stunting ini, Gi, apakah stunting itu tergolong penyakit? Oh, untuk stunting sendiri itu bukan penyakit ya bunda-bunda. Stunting itu merupakan tumbuh kembang gizi yang kurang pada anak-anak. Oke. Aku juga baca-baca berita dan juga internet nih di sosial media, di Instagram dan Twitter nih, kalau di Indonesia sendiri tuh saat ini sudah mencapai 26,1%-nya dalam hal stunting. Padahal itu tuh sudah termasuk penurunan sebesar 2,8%. Itu udah nurun ya ternyata ya. Tapi aku juga dengar-dengar dari pemerintah itu sudah turun, tapi itu tidak signifikan. Kenapa? Karena kalau di pemerintah itu harus mengolah pikiran lagi biar bagaimana sih anak-anak tidak terkena stunting gitu. Nah, bunda-bunda angkanya emang cukup tinggi, 21,6% itu memang sudah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Sebagai orang tua itu kita bisa mengenali potensi atau kecenderungan terhadap stunting nih ya. Apakah stunting itu bisa diagnosa sejak hamil, itu bisa nggak sih? Kalau itu kita samakan dulu persepsinya antara stunting dan antara perawakan pendek. Kenapa? Karena kalau perawakan pendek kan itu emang dari gennya, dari keturunan bapak ibunya. Jadi kita untuk perawakan pendek itu nggak boleh dikatakan stunting dulu. Terus kalau stunting sendiri itu kan memang kekurangan gizi kronis. Kekurangan nutrisi, gagal tumbuh kembang, itu yang dinamakan stunting. Jadi kita harus ngecek dulu ke klinik atau ke dokter gitu. Oke, jadi stunting sama apa tadi? Tinggi Perawakan dari orang tua. Beda ya, nggak sama stunting tuh. Nah, tadi kamu bilang kalau misalnya harus ke fasilitas rumah sakit. Iya, benar banget. Nah, secara rutin itu ya per bulannya itu. Nah, menurut kamu sendiri nih, intervensi apa sih yang bisa dilakukan orang tua dalam menyegah atau mengarah ke stunting ini tuh gimana? Untuk intervensi ya bunda-bunda, biasanya rumah sakit difasilitasi. Nah, kalau di rumah sakit itu kita analisisnya jelas. Tapi kalau di posyandu itu biasanya pakai KSM bidan. Nah, KSM bidan itu kurang jelas. Maksudnya ya bukannya menjelekkan, tapi itu emang akurasinya kurang. Tapi kalau di dokter anak itu pakai WHO. Nah, WHO langsung jadinya tidak kayak
analisisnya grafik. Nah, pakainya grafik gitu. Oke, kan tadi kata kamu KSM sama WHO. Nah, KSM sama WHO itu apa bedanya sih, Anggi? Untuk KSM sendiri, KSM itu dari grafiknya Posyandu. Nah, grafiknya Posyandu di buku Pink itu kan bunda-bunda. Oh, yang kayak grafik dari Nah, bawah ke atas atau bawah ke nah itu itu. ya, tahu-tahu. Nah, jadi itu kayak analisisnya pakai bidan. Tapi kalau WHO seperti kayak dokter dari dokter, grafiknya dokter itu udah jelas sendiri gitu. Oke, jadi gitu ya bunda-bunda untuk intervensi yang mungkin bisa dilakukan. Nah, sebagai orang tua, kalau memang anaknya sudah terdiagnosa stunting atau mungkin belum ya, itu tuh menurut kamu kita bisa melakukan apa sih pencegahan untuk stunting itu sendiri? Untuk mencegah stunting, jadi kita harus samakan dulu persepsinya gitu. Nah, kalau pencegahan sendiri itu biasanya kita melakukan kayak Apa? itu pengecekan. Oh, Nah, pengecekan. pengecekan penyebabnya itu biasanya pola makan. Nah, Oh, asupan. itu. Nah, asupan itu kita bisa melihat bagaimana anak kita makan. Nah, tapi untuk penyebab terjadinya stunting itu jangan dikatakan stunting dulu karena dari stunting menjadi stunting itu butuh waktu yang lama. Nah, jadi kalau kita mau mengecek anak kalau berat badannya anak itu belum masih labil. Nah, masih labil itu kayak 100 gram naik, tiba-tiba turun. Nah, gitu jangan dulu dikatakan stunting, tapi langsung aja konsultasi kondisi anak bunda-bunda sekalian ke dokter Oke, gitu. kalau misalnya umurnya sudah 2 tahun nih Bun, apakah masih bisa diperbaiki stunting itu? Oke, kalau udah 2 tahun itu cek ke screening aja. Bisa diperbaiki atau tidak itu pendampingan dokter aja sih, Mbak. Oke, berarti segera menemui dokter atau konsul dengan dokter ya kalau misalnya anaknya sakit atau memang Iya. kekurangan nutrisi. Nah, aku mau tanya nih sama kamu. Kamu tahu nggak sih kayak jumlah variasinya tuh apa beda untuk pendampingan anak? Itu kan ada target sendiri atau memang ya sudah ada tiap bulannya atau gimana gitu? Oke, kalau itu kalau di dokter kan jelas ya Mbak ada pendampingan. Nah, tapi kalau berapa lamanya itu follow up aja, tergantung dari anaknya. Misalnya, anak itu gampang makan. Nah, anak itu gampang makan, maka itu akan cepat untuk stuntingnya gitu. Untuk resiko stuntingnya itu sedikit, dan kalau udah terkena stunting anak itu tapi gampang makan, nah itu maka akan cepat, cepat pertumbuhannya, tidak terjadi stunting lagi. Tapi kalau anaknya makannya susah, nah itu sulit. Sulit untuk Nah, kesembuhannya sulit. gitu ya. Nah, tapi untuk bunda-bunda juga, bunda-bunda itu harus memperhatikan anaknya. Misalnya anaknya lagi sakit, itu mending didampingi dulu, jangan ditinggal kerja gitu. Oke, jadi kan kata kamu tadi pendampingan dengan dokter untuk mengintervensi ya. Yang menurut kamu penyebab terjadinya stunting itu apa? Penyebab terjadinya stunting itu biasanya kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis itu berhubungan dengan pola makan. Nah, pola makan sendiri itu biasanya kalau dari empasi. Nah, empasi itu kayak dari 6 bulan ya anak-anak mulai Oh makan iya tuh. iya. Nah, dari 6 bulan itu harus benar-benar diperhatikan dulu nutrisinya, terus itu kayak pola pola perkembangan anaknya. Nah, itu harus dirawat. Anaknya tuh harus dikasih makan kayak teratur gitu. Jangan kan apa? Sembarangan gitu Dong-dong, ya. nah jangan sembarangan gitu. Nah, terus untuk apa itu ini Apa? loh Mbak, kalau kita mau ngasih makan anak itu diperhatikan. Jadi Iya. kayak 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 itu anak misalnya sekali dikasih makan yang Kayak tidak baik. Nah, iya tidak baik. kayak yang misalnya Makanan cepat makanan saji. cepat saji Nah, kayak cepat saset-sasetan gitu saji ya. itu nanti anaknya kayak di situ tuh ada kandungan yang membuat anak itu tercandu. Nah, Oh, candu oleh kecanduan itu makanan ya. itu. Nah, terus ASI. Nah, Asi. ASI sebelum itu sebelum berapa tahun kalau ASI?
sebelum umur berusia 6 bulan kayaknya tuh Nah, harus ada ASI eksklusif ASI. kayaknya Nah, tuh ya. ASI itu gitu. Jadi itu penyebabnya bisa disimpulkan karena pola makan. Oke. Menurut kamu, Nggi, apa sih dampak dan efek buruk bagi anak yang mengalami stunting? Biasanya ya bunda-bunda, dampak ketika anak kita mengalami stunting itu bisa memperlambat perkembangan otak. Oh, oke. Dengan berupa itu jangka pendeknya Iya. bisa memperlambat otak. Tapi ada jangka panjangnya nih. Apa tuh? Jangka panjangnya berupa latar belakangan mental. Oh, Nah, mental bisa terkena. Kalau kita terkena stunting, mental kita juga bisa terkena. mental Kasihan anaknya dong. juga kena ya nanti Iya. kalau misalnya diejek, ih kok kamu tingginya segini sih, kayak kita aja tingginya lebih tinggi dari Gitu, kamu. kasihan gitu bisa gitu, ke kena mental. mentalnya. Dan Apa aja lagi resiko rendahnya bisa ke kemampuan belajarnya rendah. oke. Terus bisa terkena penyakit loh. Apa tuh? Misalnya kayak diabetes. Oh, bisa ternyata. Iya, karena Bisa. itu kan kekurangan gizinya kronis kan. Oh, iya. Nah, Gara-gara itu. kekurangan nutrisi itu ya jadinya berdampaknya sampai jauh banget. Iya, betul. Gitu dampaknya, Bun. Oke. Nah, setelah banyak-banyak nih kita tanya-tanya tuh, kamu tahu nggak, biar kita juga bisa lihat nih misalnya ada anak tetangga atau saudara kita nih ya Iya. kayak terkena stunting tuh kayak gimana bisa lihat, oh ini tuh anaknya stunting, ini kita kayak bisa juga harus membantu gitu. Jadi tuh Iya. ciri-cirinya tuh apa anak yang terkena stunting? Oke. Ciri-ciri anak yang terkena stunting itu tumbuh kembangnya lambat. Ya. Wajahnya itu Ya. tampak lebih muda dari Oh. anak-anak seusianya. Oh, Misalnya gitu-gitu kayak ya. anak kecil tuh harusnya umurnya udah segini tapi kok wajahnya masih muda. Oh, berarti tuh gitu. bisa juga tergolong karena terkena stunting juga. Iya, terus- salah satu ciri-cirinya. Iya, terus ada berat badannya tidak naik bahkan tidak turun juga. Jadi stuck. gitu terus. Stuck di situ. Iya, terus kemampuan fokus terhadap Iya. satu hal itu nanti bisa kemana-mana gitu. Itu Oh. juga termasuk ciri-ciri stunting. Terus anaknya cenderung lebih pendiam. Oh, Paling itu bisa kita analisis tuh tumbuh kembang giginya itu bisa. Gigi bisa stunting itu memperlambat giginya. gigi, pertumbuhan Iya. gigi itu juga Iya. memperlambat. Oh, gitu. Jadi gitu. Itu ciri-cirinya. Untuk ciri-cirinya. Kamu tahu nggak sih, Nggi, kalau misalnya pemerintah tuh ada ngasih donasi atau bantuan untuk anak yang terkena stunting agar bisa lebih mengurangi mengurangi jumlah stunting gitu agar lebih baik gitu tumbuh kembangannya. Dari pemerintah sendiri ya, kalau dengar-dengar pemerintah itu ngasih susu, ngasih biskuit, Oke. terus ngasih kayak mineral. Nah, mineral yang saset itu sama makanan-makanan yang tinggi protein, tinggi kalsium gitu kayak telur, ayam, terus ada makanan kaleng gitu biasanya itu. Nah, Apakah makanan kaleng itu bisa dikonsumsi untuk anak stunting gitu? bisa tapi harus ada catatan pengaturan dari dokternya yang ngasih gitu. Jadi nggak sembarangan Iya, nggak makanan kaleng gitu atau apa nggak sembarangan gitu ya. dikasih gitu. Oke. Nah, jadi intinya tuh stunting itu terjadi atau penyebabnya karena kekurangan nutrisi Nutrisi. pada anak pada saat perkembangan tumbuh anak ya. Iya. Nah, dalam masa pertumbuhan juga stunting itu bisa dicegah dengan memberi yang tadi apa dikatakan ASI eksklusif Nah. pada anak berusia 6 bulan, atau seperti yang dikatakan Anggi tadi untuk lebih rutin mengontrol atau Cek ke dokter, iya. memantau kesehatan anak di dokter anak atau di posyandu secara berkala. Nah, sebelum Tutup. ditutup nih, mungkin kamu ada pesan-pesan atau mungkin atau yang disampaikan gitu untuk bunda-bunda atau masyarakat di rumah atau teman-teman yang nonton nih Oke. gitu, untuk agar anak tuh gimana kita bisa lebih memperhatikan tumbuh kembang anak agar tidak terjadi stunting. Untuk pesan saya untuk bunda-bunda di rumah itu bunda-bunda kita harus memperhatikan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu usianya harus terpenuhi. Oke, jadi gitu ya. Iya, dan kalau harapan bunda-bunda kan
usia 2 tahun sudah terpenuhi otaknya gitu. Iya, benar banget. Jadi gitu ya teman-teman, tentang pembahasan kita pada kali ini. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan lagi ya. Ya, kesehatan yang lain ya, misalnya Iya. kesehatan mental gitu Ya, akan bener kita banget. Karena bahas. sudah semakin sering ya kesehatan mental Iya. anak-anak zaman sekarang. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk bunda-bunda dan teman-teman yang menonton. Terima kasih sekali sudah mengikuti selama sejauh ini. Iya. Semoga apa yang kita sampaikan dan informasi-informasi yang kita sampaikan semoga bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat. Kenapa? Karena ini itu benar-benar lagi booming juga Iya, kalau di Indonesia bener gitu. banget. Dan tingkatnya sudah termasuk tinggi banget ya. Iya, tingkatnya tinggi. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku Aida. Aku Anggina. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Boleh nih. Aja, rekam sekarang 2 menit.